Perkenalkan, saya Sandy Pratama dari Jurnalistik 3D akan menjelaskan teori-teori komunikasi yang jumlahnya ada kurang lebih 25 teori, beserta contohnya, yaitu teori deduktif dan induktif. Pengertiannya, teori deduktif menggunakan deduksi logis untuk menyusun hipotesis berdasarkan premis umum, sementara teori induktif menciptakan hipotesis umum dari observasi khusus. Contoh teori deduktif ialah semua orang adalah manusia. Orang itu bernama John, oleh karena itu, John adalah manusia. Induktif, setiap kali matahari terbit, burung-burung berkicau, matahari terbit hari ini, maka burung-burung berkicau hari ini. Yang kedua ada teori interaksi simbolik. Pengertiannya adalah teori ini berfokus pada makna simbolik dalam interaksi sosial. Contoh, logo perusahaan yang mencerminkan nilai dan citra tertentu. Ketiga ada teori penetrasi sosial, yaitu memahami bagaimana hubungan menjadi lebih dalam seiring waktu. Contohnya dua orang yang semakin dekat dan membagikan informasi pribadi, itu adalah contohnya. Keempat, ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini berusaha untuk mengurangi ketidakpastian dalam interaksi komunikasi. Contohnya adalah menanyakan pertanyaan atau mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Yang kelima, ada teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini mengatasi bagaimana orang mengelola batasan privasi dalam komunikasi. Contohnya ialah menjaga rahasia atau memberikan informasi pribadi secara hati-hati. Yang keenam, ada teori disonansi kognitif. Pengertiannya adalah mengatasi ketidaksesuaian antara keyakinan dan perilaku. Contohnya, seseorang yang tahu merokok berbahaya tetapi masih merokok. Ketujuh, ada dialektika relasional, yaitu menyoroti pertentangan dalam hubungan interpersonal. Contohnya itu konflik antara kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok dalam hubungan. Kedelapan ada teori self-disclosure. Pengertiannya ialah memahami bagaimana dan kapan orang membagikan informasi pribadi. Teori ini berbicara tentang pengalaman pribadi atau perasaan dengan teman dekat. Yang kesembilan ada group thinking. Pengertiannya adalah tendensi kelompok untuk mencapai konsensus tanpa kritis dengan mempertimbangkan alternatif. Contohnya adalah pengambilan keputusan kelompok tanpa evaluasi kritis. Ke-10 ada teori informasi strukturasi, yaitu menyelidiki bagaimana informasi diatur dan dipahami dalam komunikasi. Contohnya ialah pengaturan informasi dalam presentasi atau laporan yang biasa kita sebut notulensi. Ke-11 ada budaya organisasi, yaitu mempelajari bagaimana budaya organisasi mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan. Contohnya ialah nilai-nilai yang ditekankan dalam perusahaan yang mendorong kerja tim atau inovasi. Ke-12 ada teori informasi organisasi, yaitu menyelidiki bagaimana informasi dihasilkan, disimpan, dan diakses dalam konteks organisasi. Contohnya ialah sistem manajemen informasi perusahaan yang memfasilitasi aliran informasi. Ke-13 ada teori jaringan, yaitu mempelajari hubungan dan interaksi antar individu atau kelompok dalam jaringan sosial. Contohnya ialah jaringan profesional yang di tempat kerja atau komunitas. Yang ke-14 ada teori kultivasi, yaitu meneliti bagaimana paparan terus-menerus terhadap media mempengaruhi persepsi sosial, terutama persepsi sosial individu. Contohnya adalah keyakinan atau pandangan dunia yang dipengaruhi oleh tontonan televisi secara terus-menerus. Kelima ada teori uses and gratification, yaitu memahami alasan seseorang mengonsumsi media dan bagaimana mereka memperoleh kepuasan dari itu. Contohnya adalah menonton berita untuk mendapatkan informasi atau hiburan. Ke-16 ada teori ekologi media. Teori ini menyelidiki interaksi antara media, individu, dan lingkungan. Contohnya adalah dampak media sosial pada interaksi sosial di masyarakat. Ke-17 ada teori spiral and silence. Pengertiannya adalah bagaimana orang cenderung merahasiakan pandangan minoritas agar sesuai dengan mayoritas ketika seseorang pandangan politiknya.
tidak populer di lingkungan tertentu, dia mungkin enggan untuk mengungkapkannya. Yang ke-18 ada teori agenda setting. Teori ini meneliti bagaimana media membentuk agenda dan mempengaruhi perhatian publik terhadap isu-isu tertentu. Contohnya adalah pemberitaan media yang intens terhadap suatu isu membuat hal tersebut dianggap penting oleh masyarakat. Ke-19 ada teori social learning, mempelajari bagaimana individu belajar melalui pengamatan dan imitasi perilaku seseorang. Contohnya anak-anak meniru perilaku yang mereka lihat dari orang dewasa atau teman sebayanya. Ke-20 ada phase negosiasi teori, yaitu memahami cara orang mengelola citra diri atau phase mereka dalam interaksi sosial. Contohnya adalah seseorang mencoba untuk mempertahankan wajah positif dalam situasi konflik. Ke-21 ada teori uncertainty atau manajemen teori, yaitu menyelidiki bagaimana seseorang mengelola kecemasan dan ketidakpastian dalam interaksi sosial. Contohnya adalah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kecemasan sosial sebelum acara penting. Ke-22 ada conservation constraint theory, yaitu mempelajari faktor-faktor yang membatasi atau menghambat komunikasi dalam percakapan. Contohnya kesulitan untuk membahas topik sensitif karena ketidaknyamanan atau karena norma sosial. Ketiga ada expectancy violation theory atau peneliti reaksi terhadap pelanggaran harapan dalam interaksi sosial. Contohnya adalah respons terhadap seseorang yang melanggar jarak personal yang diharapkan dalam percakapan. Ke-24 ada communication accommodation theory, yaitu mempelajari bagaimana orang mengubah gaya komunikasi mereka untuk menyesuaikan atau menolak pihak lain. Contohnya berbicara dengan aksen atau gaya bahasa tertentu untuk lebih mirip dengan lawan bicara. Ke-25 ada high context and low context teori, yaitu membedakan budaya yang menggunakan konteks tinggi, really on context on non-verbal cues, and teks rendah atau really an explicit verbal communication. Contohnya ada budaya Jepang cenderung lebih high context, sementara Amerika cenderung low context. Itu adalah beberapa teori komunikasi yang umum digunakan. Setiap teori memiliki konsep dan prinsip unik yang membantu kita memahami berbagai aspek komunikasi dalam konteks yang berbeda. Jika ada yang ingin dieksplorasi lebih lanjut, beritahu saya. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.